Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian yang saya cintai. Pada kesempatan pada hari ini saya ingin menyampaikan materi qada dan qadar. Sebelumnya saya ingin tanya kepada anak-anak, apakah anak-anak pada hari ini semua sama sehat semua? Mudah-mudahan anak-anak pada hari ini dalam naungan atau lindungan Allah diberi kesehatan, bisa belajar walaupun dalam keadaan darurat. Memang seperti ini kenyataannya, tapi mudah-mudahan kita berharap secepatnya musibah ini bisa selesai agar anak-anak bisa mengikuti pembelajaran tatap muka seperti hari-hari yang biasa. Oke anak-anak yang saya cintai, hari ini kita akan mempelajari tentang qada dan qadar. Peristiwa-peristiwa yang terjadi baik di dunia atau di negara kita, berbagai macam musibah yang terus menimpa bangsa Indonesia saat ini, semua itu sudah menjadi kehendak Allah, sudah menjadi takdir Allah. Kita tidak bisa mengelak dari apa yang telah ditentukan oleh Allah, digariskan oleh Allah, karena semua itu sudah direncanakan oleh Allah, sudah di-planning oleh Allah sejak dulu sebelum terjadinya atau munculnya alam semesta. Karena Allah menciptakan alam ini itu sesuai dengan sebuah rencana Allah yang dinamakan Suluhil Qadim. Di sebuah rencana Allah, ketetapan Allah, kehendak Allah pada zaman azali. Pada saat itu Allah menetapkan berbagai macam kejadian-kejadian atau musibah-musibah yang akan terjadi baik di alam, baik di dunia maupun terhadap diri kita sendiri. Kita tidak bisa lepas dari itu. Sesuai dengan pernyataan Allah, inna kulla syai'in khalaqnahu bil qadar. Allah akan memberikan berbagai macam musibah, berbagai macam bencana, ini sesuai dengan apa yang telah dikehendaki oleh Allah. Bicara qada dan qadar tidak bisa kita lepaskan, kedua-duanya adalah saling berkaitan. Yang mana qada dan qadar itu semua makhluk Allah, semua ciptaan Allah, ini semua sudah ditentukan oleh Allah di dalam qada dan qadar. Untuk qada ini adalah keputusan Allah di zaman azaliyah, dan masalah ini tidak ada orang yang tahu kecuali hanya Allah sendiri yang tahu, karena berkaitan dengan rahasia Allah. Kemudian yang dinamakan qadar ini adalah sesuai dengan pernyataan Allah fil qadar, ini sesuai dengan ukuran atau takaran yang diberikan oleh manusia mulai dia sebelum lahir. Karena manusia ini begitu lahir mereka sudah tertulis, tertera qada dan qadarnya, bagaikan sebuah kereta api. Begitu dia berjalan, dia akan berjalan sesuai rel yang telah ditentukan oleh atau ditentukan oleh apa yang telah diinginkan. Ketika kita ingin ke Surabaya, berarti harus melalui rel-rel tersebut, tidak bisa lepas dari itu. Seperti kita setiap hari, apa yang kamu lakukan ini sudah ditetapkan oleh Allah, sudah diukur oleh Allah, kita tidak akan bisa lepas dari itu. Suatu contoh, seorang pembeca, dua orang pembeca, dia yang satu setelah sholat subuh dia sholat mempersiapkan diri, kemudian dia pergi ke pasar untuk mengangkat barang-barang dari pasar ke alamat yang telah ditentukan. Yang satu lagi dia datang terlambat, dia tidak sholat dan lain sebagainya.
Ini otomatis yang satu sudah berangkat, sudah bekerja, yang satu lagi baru bekerja. Ini otomatis hasil yang telah dicapai keduanya tidak akan sama. Ukuran yang akan dicapai tidak akan bisa sama. Walaupun semua sudah ditentukan oleh Allah, tapi untuk masalah takdir atau qadar ini sebuah ukuran. Ukuran itu adalah ukuran yang tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Ada lagi ukuran atau takaran bisa ditambah dan bisa dikurang. Karena yang namanya qadar atau qadar itu ada dua, ada qadar yang namanya mubrom, ada qadar itu mu'allaq. Yang mubrom ini bagikan ukuran yang tidak bisa kita kurangi dan kita tidak bisa kita tambah. Satu contoh, ada seorang tukang kayu ingin membeli kaca. Ini kaca itu harus pas, tidak bisa dikurang dan tidak bisa ditambah. Ketika dikurang tidak bisa dipasang, ketika ditambah pun juga tidak akan bisa dipasang. Ini yang dinamakan takdir mubrom, seperti mati, lahir dan lain sebagainya. Itu tidak bisa kita kurangi dan kita tidak bisa tambah. Ini yang mubrom, harga mati, sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tapi itu yang namanya rahasia, maka kita tidak akan tahu kapan kita akan mati, kapan kita tidak lahir. Ini semua rahasia Allah. Yang nomor dua adalah takdir mu'allaq, yang ini yang tidak bisa kita atau bisa kita tambah, atau kita bisa melakukan aktivitas yang bisa menambah takdir tersebut. Suatu contoh tadi, seberapa kita hanya diberi oleh Allah berupa kemampuan tadi, sebuah ukuran yang sama, tidak dibedakan antara satu yang lain. Tapi yang membedakan ketika kita punya sebuah akal. Ketika saya seperti ini terus, maka saya tidak akan bisa berkembang, maka saya tidak akan bisa meraih sebuah kesuksesan. Suatu tadi yang contoh, seorang pembecak tadi yang berangkatnya mulai subuh, itu pun didahului dengan sholat dulu, kemudian dia berangkat ke pasar. Berbeda dengan yang baru datanya sudah jam 7, pasar keadaan kosong. Itu dulunya masing-masing Allah akan memberikan ukuran yang sama. Cuma mereka tidak semangat, tidak ada gairah. Wong sholat pun tidak, berangkat pun juga telat, sama seperti kamu ketika sekolah. Kita itu diberi oleh Allah sebuah akal yang sama, podo, tidak ada yang tidak sama. Semua diberikan oleh Allah kesamaan, ukuran yang sama, bil qadar itu sama, ukurannya sama. Cuma bedanya ketika ada anak yang persiapannya sudah maksimal, di planning yang bagus. Jadi besok itu ada pelajaran ini, saya akan mempersiapkan buku-bukunya, malamnya dia belajar, tidurnya dia taat, dia teratur. Ketika pagi hari dia pergi ke sekolah, dia sekolahnya tepat waktu, pakai seragam yang baik dan lain sebagainya, rapi. Yang satu lagi, dia tidak mempersiapkan belajarnya, di malam hari dia bergadang, tidur pun tidak, kemudian mandi pun tidak ketika dia berangkat sekolah. Sama-sama jam yang telah ditentukan, jam masuk dimulai dari berdoa dan lain sebagainya. Yang satu yang persiapannya maksimal, maka dia mendengarkan materi enak. Yang satu lagi ketika dia tidak mempersiapkan bukunya, kadang materinya tidak tahu, bahkan malamnya ketika dia bergadang sampai di sekolah dia tidak bisa mendengarkan, dia tidak bisa mengetahui apa yang disampaikan oleh Pak Guru, maka hasilnya pun juga tidak sama. Ini yang dinamakan sama, diberi oleh Allah sama, tapi hasilnya tidak sama. Ini tergantung kita sendiri. Maka di qadar ini ada yang tadi yang mu'allaq.
Jadi mu'alaq itu bisa berubah sesuai dengan keinginan, karena Allah telah menyetir dalam sebuah ayat, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kalau qadar ini ada dua, ada qadar itu takdir itu ada dua, yaitu takdir mubrom yang tidak bisa kita ingkari, yang tidak bisa kita tunda, sebuah kematian, kapan kita mati, kapan kita lahir, tidak ada orang yang tahu kecuali Allah. Yang nomor dua adalah takdir mu'allaq. Ini bisa berubah karena sebuah keinginan. Tadi saya contohkan, ketika kamu ingin pandai, anak manusia itu dikasih Allah berupa akal yang sama. Ada yang satu sering kali biasa, ada yang satu tidak sering biasa, sama seperti sebuah senjata atau pisau atau apa yang ada di rumah kamu itu. Yang satu sering kamu asah, yang satu tidak. Nah, ini pun lama kelamaan yang namanya senjata itu lama kelamaan akan menjadi aus, akhirnya dia menjadi tumpul. Yang satu terus diasah dan diasah. Jadi ketika ada orang bilang, wis aku didokterno vudu ya wis, bukan berarti seperti itu. Ketika ada orang bicara seperti itu adalah orang yang tidak tahu, orang yang tidak mengerti bahwa dia hanya memahami sepotong sebuah takdir, bahwa saya hanya seperti ini. Ini adalah kesalahan, karena kita dituntut oleh Allah supaya tahu, supaya pandai. Dengan kepandian itu bisa membuka tabir-tabir Allah, karena Allah mengucapkan apa yang ada di bumi ini semua tidak berupa instan, tapi harus kita kaji, harus kita pahami dengan sebuah akal yang maksimal. Maka SDM perlu sekali. Nah, dari sini anak-anak kita harus semangat terus belajar walaupun dalam keadaan darurat seperti ini. Saya yakin masih banyak teman-teman kamu yang hanya HP-nya hanya digunakan untuk melihat sesuatu hal-hal yang negatif, tapi ada juga yang positif, tapi banyak yang digunakan untuk hal-hal yang negatif. Seringkali ada tugas walaupun lewat daring pun tidak dikerjakan, karena tadi dia tidak lagi mengerjakan apa yang telah ditugaskan oleh seorang guru. Maka dari itu keberhasilan seseorang, kesuksesan seseorang itu bukan berarti Allah menyenangi kamu, bukan, tapi apa yang kamu kerjakan itu, kesuksesan itu adalah dari kamu sendiri, karena Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa kecuali orang itu mau merubah dirinya sendiri melalui proses semangat belajar atau semangat yang tinggi. Insya Allah apa yang kita harapkan akan bisa kita raih. Cukup itu yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa dilanjut di pertemuan tatap muka pada hari-hari atau pada minggu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.